Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen penampu Miss Antonia Juniarti LSSMPD. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang reproduksi sel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Suci Lestari. Nama saya Nurul Ada. Nama saya Muhammad bin Mufarta. Nama saya Anastasia. Nama saya Nina Melani. Nama saya Nama saya Iklima. Yang pertama ada pengertian reproduksi sel. Reproduksi sel adalah proses yang terjadi dalam sebuah bentuk kehidupan dan yang menjamin keabadian keberadaannya, serta pertumbuhan, pergantian jaringan, dan reproduksi pada makhluk multiseluler. Reproduksi sel atau pembelahan sel adalah tahap dalam siklus sel di mana setiap sel membelah untuk membentuk dua sel anak yang berbeda. Cara reproduksi sel. Reproduksi sel pembentukan individu baru tanpa adanya peleburan antara sel gamet, inti gamet, jantan dan inti gamet betina, melainkan bagian tubuh induk dapat membentuk individu baru. Reproduksi secara aseksual dapat terjadi melalui 3 cara seperti membelah diri, pembentukan tunas atau fragmentasi. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis reproduksi sel atau pembelahan daripada sel tersebut. Yang pertama ada amitosis, yang kedua ada mitosis, yang ketiga ada meiosis. Pengertian dari amitosis adalah reproduksi sel yang dimana sel tersebut membelah secara langsung atau spontan tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan sel. Pembelahan secara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokaryotik, misalnya pada bakteri, pada galon biru. Untuk selanjutnya, pengertian dari mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahapan-tahapan yang teratur, yaitu dari profase, metafase, natafase, dan telofase. Yang ketiga adalah jenis pembelahan sel meiosis atau pembelahan reduksi. Meiosis berlangsung pada jaringan organ reproduksi seksual atau pada jaringan nerva hingga menghasilkan sel gamet yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari kromosom dari sel induknya. Dari 3 reproduksi sel ini, amitosis itu secara langsung tanpa ada tahapan, sedangkan mitosis dan meiosis dia menjadi 2 kelompok, yaitu melalui tahapan. Yang selanjutnya tahapan akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ada tahapan-tahapan pembelahan sel mitosis, yaitu yang pertama ada profase. Tahapan pertama dalam pembelahan mitosis, pada fase ini terjadi beberapa tahapan dalam sel, yaitu benang-benang kromatin yang ada di dalam sel berkondensasi membentuk kromosom. Membran inti pecah diikuti menghilangnya anak inti. Kromosom mulai terlihat menebal dan memendek. Kromosom menggandakan diri menjadi sepasang kromatid. Sentriol membelah diri dan bergerak menuju arah kutub yang berlawanan. Di sekeliling sentriol mulai terbentuk benang spindel, sehingga mirip dengan bentuk binatang yang dinamakan aster. Benang spindel merupakan bagian dari kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom saat proses pembelahan sel sedang dimulai. Pada tahap berikut, benang spindel menghubungkan kromosom dengan kutub sel melalui sentromer. Ada juga yang menghubungkan antara kutub sel. Catatan, sentriol tidak terbentuk pada sel tumbuhan, melainkan hanya terbentuk pada sel hewan. Lalu tahapan yang kedua ada metafase. Tahap ini dimulai dengan metafase sentriol yang telah berada di kutub sel, di mana benang-benang spindel terlihat semakin jelas, kemudian berenang-renang. Spindel mengikat sentromer dari masing-masing kromosom. Kromosom mengatur diri pada bidang ekuatorial, yaitu suatu bidang yang terletak di antara 2 kutub sel. Pada tahap ini biasanya kromosom membentuk
Lalu tahap yang ketiga yaitu ada anafase. Sel ini dimulai dengan beberapa tahap, yaitu anafase kromatid yang saling berpisah satu sama lain dari bagian sentromer kromosom. Masing-masing kromatid mengandung sentromer. Benang-benang spindle memendek sehingga masing-masing kromatid tertarik serta bergerak mengarah ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya yaitu ada tahapan tulfase. Merupakan tahapan akhir dari pembelahan inti. Tulfase ditandai dengan beberapa tahap seperti benang-benang spindle yang menghilang setelah kromatid sampai di tiap-tiap kutub. Bentuknya kemudian berubah menjadi sama. Membran inti mulai terbentuk dan meliputi kromatid pada tiap-tiap kutub. Kromatid menjadi samar dan nukleus mulai tampak. Aster atau centriole yang dikelilingi benang-benang spindle menghilang. Sitoplasma mengalami penebalan dan membelah menjadi dua sel anak. Pada tulfase dihasilkan dua sel dengan kromosom diploid gametes. Selanjutnya ada tujuan reproduksi sel. Tujuan dari reproduksi sel yang paling utama adalah sebagai alat untuk mengembangbiakan dari setiap organisme multiseluler. Dengan adanya reproduksi sel akan menghasilkan suatu pembelahan sel sehingga akan menjadi pertumbuhan serta perkembangan organisme. Selain itu, setiap reproduksi sel bisa juga menghasilkan sel-sel gamet yang berfungsi untuk melakukan reproduksi sel secara genetik. Adapun pembagian reproduksi sel atau pembelahan sel menjadi dua bagian. Yang pertama, ada pembelahan secara langsung atau apoptosis. Pada proses pembelahan sel secara langsung tidak terjadi fase-fase pembelahan, sehingga setiap sel akan langsung membelah menjadi dua sel anak. Pembelahan sel secara langsung disebut dengan pembelahan mitosis. Pembelahan secara langsung ini dapat terjadi pada bakteri maupun sebagai organisme uniseluler lainnya, contohnya amoeba. Dan yang kedua, ada pembelahan secara tidak langsung. Pada proses pembelahan secara tidak langsung, terjadi fase-fase pembelahan sel di dalamnya, sehingga setiap sel akan langsung membelah menjadi dua sel anak. Selanjutnya yaitu ada siklus kehidupan sel. Siklus kehidupan sel adalah periode dari reproduksi sel sampai reproduksi berikutnya. Siklus kehidupan sel diberhentikan oleh serangkaian kejadian fisik yang berbeda. Siklus kehidupan sel yang berproduksi dengan cepat diwakili oleh interval di antara mitosis disebut dengan interfase. Selanjutnya yaitu pengendalian pertumbuhan sel dan reproduksi. Sel-sel tentu tumbuh dan berproduksi setiap waktu, seperti sel-sel pembentuk darah dari susun tulang. Lapisan germinativum fluid dan epitel khusus. Akan tetapi banyak sel lain seperti sel otot polos mungkin tidak berproduksi selama bertahun-tahun. Pada beberapa jaringan, insufisiensi dari beberapa jenis sel menyebabkan sel-sel ini tumbuh dan berproduksi dengan cepat sampai jumlah sel yang sesuai tersedia kembali. Sebagai contoh, 7/8 hati yang dianggap melalui perbedaan, dan sel-sel sisa yang berjumlah 1/8 akan tumbuh dan membelah sampai masa hati kembali sampai normal. Hal yang sama terjadi untuk hampir semua sel kelenjar, sel sum-sum tulang, jaringan subkutan, epitel intestinal, dan hampir jaringan lain ataupun kecuali sel yang berdiferensi baik seperti sel syaraf dan sel otot.
penelitian telah menunjukkan paling sedikit ada 3 cara pengendalian pertumbuhan. Yang pertama, faktor-faktor pertumbuhan yang berasal dari bagian tubuh yang lain. Beberapa faktor pertumbuhan ini bersirkulasi dalam darah, tetapi yang lain berasal dari jaringan perekatan. Sebagai contoh, sel epitel dan beberapa kelenjar seperti pankreas akan gagal tumbuh tanpa faktor pertumbuhan dari jaringan penyambung yang terletak di bawah kelenjar. Yang kedua, sebagian besar sel akan berhenti tumbuh bila sel kehabisan ruangan. Untuk tumbuh keadaan ini terjadi saat sel tumbuh dalam kultur jaringan. Sel tumbuh sampai sel berkontak dengan benda padat dan kemudian pertumbuhan berhenti. Yang ketiga, sel yang tumbuh dalam kultur jaringan sering berhenti tumbuh bila sejumlah kecil sekret sel sendiri terkumpul dalam medium kultur. Selanjutnya untuk pengaturan ukuran sel. Ukuran sel ditentukan hampir seluruhnya oleh jumlah DNA yang berfungsi di dalam sel. Bila replikasi DNA tidak terjadi, sel tumbuh sampai ukuran tertentu, dan selanjutnya bertahan pada ukuran tersebut. Sebaliknya, dengan menggunakan bahan kimia koefisien, pencegahan pembentukan gelembung mitosis dapat dimungkinkan, dan oleh karena itu dapat mencegah mitosis walaupun replikasi DNA berlanjut terus. Pada kejadian ini, nukleus mengandung jumlah DNA yang jauh lebih besar dari jumlah normal, dan sel tumbuh lebih besar menurut perbandingan. Diduga bahwa keadaan ini semata-mata dihasilkan dari peningkatan produksi DNA dan protein sel, yang selanjutnya akan menyebabkan sel tumbuh lebih besar. Komponen yang terdapat di dalam sel ada 2, yang pertama inti sel. Di dalam inti sel terdapat 2 komponen, yaitu nukleus dan kromosom. Nukleus merupakan butiran yang nampak pada sel yang aktif atau tidak sedang bergerak, sedangkan kromosom sebaliknya akan nampak di bawah mikroskop. Cahaya pada pembelahan sel tidak tampak pada sel aktif. Kromosom merupakan bagian penting dalam sel, yaitu sebagian bahan genetik yang menentukan metabolisme dan reproduksi. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya proses metabolisme. Dalam sitoplasma eukariot terdapat sejumlah organel serta jaringan saluran yang kompleks. Sitoplasma mengisi setiap sel di dalam tubuh dan tertutup oleh membran sel. Tetapi di luar inti sel, bagian ini menjadi tempat organel sel agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu berikutnya ada fungsi sitoplasma. A. Rumah bagi banyak aktivitas sel karena mengandung molekul. Lalu memiliki enzim yang sangat penting dalam pemecah limbah, dan B. membantu dalam aktivitas dalam metabolisme. C. menjaga berbagai bagian sel tetap berada di posisinya. D. mengatur perkembangan serta pertumbuhan sel dalam tubuh. E. mengatur proses perkembangbiakan sel tubuh. F. menyeleksi keluar masuknya zat pada sel. G. membuat sel dapat bergerak. Kesimpulannya adalah makhluk hidup dicirikan oleh kemampuan bermetabolisme dan bereproduksi. Sel merupakan unit terkecil tempat berlangsungnya proses metabolisme dan reproduksi. Kedua, proses ini dikendalikan oleh bahan genetik, yaitu DNA, yang menyusun keseluruhan gen. Bahan genetik akan mengendalikan pembentukan enzim yang menjalankan metabolisme dan mampu bereplikasi memperbanyak diri dalam proses reproduksi. Dari jenis selnya, makhluk selular dibagi menjadi prokariot dan eukariot. Pada sel eukariot terdapat pembagian ruang menjadi inti dan sitoplasma. Pada inti terdapat bahan genetik atau kromosom, sedangkan pada sitoplasma terdapat organel-organel tempat
berlangsungnya proses metabolisme. Sel prokariot tidak terdapat pembagian sel menjadi inti dan sitoplasma sehingga material genetik dapat langsung kontak dengan organel. Tubuh virus tidak memenuhi syarat untuk disebut sel. Hanya terdiri dari bahan genetik yang dibungkus mantel. Oleh karena itu, virus tidak dapat melakukan metabolisme kecuali kalau berada di dalam sel inang. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi